Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Mendongeng bersama Tefoni? Semoga sahabat semua senantiasa ada dalam kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baiklah sahabat semua, kita sekarang sampai kepada cerita ke-14. Cerita ini masih dari tanah Jawa, yaitu asal mula huruf Jawa. Sebelum Tefoni lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Semoga banyak yang berbahagia karena adanya channel ini. Seperti biasa teman-teman, Tefoni masih menyarikan dongeng ini dari buku karya Ember Rahimsyah dalam sebuah buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara Legenda yang dipublikasikan atau yang dicetak oleh CV Pustaka Agung Harapan. Mudah-mudahan banyak hikmah yang dapat kita ambil, dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan, Tefoni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut adalah kisah asal mula huruf Jawa, cerita dari tanah Jawa. Pada suatu hari, datanglah seorang pertapa yang masih muda bernama Aji Saka dari Hindustan. Aji Saka disertai 2 orang abdinya pergi melawat ke tanah Jawa. Ia bersama 2 abdinya menjelajahi masuk kota dan desa. Kedatangan di tanah Jawa bermaksud menyebarkan ilmu pengetahuan. Suatu ketika ia bersama kedua abdinya ke negara Medang, tetapi dalam perjalanannya mereka bertiga singgah terlebih dahulu ke pegunungan Kendeng. Aji Saka berkata kepada Sembada, "Sembada, besok saya akan ke Medang, dan keris ajiku ini saya tinggal di sini. Kupercayakan keris ajiku kepadamu. Siapapun yang datang meminta, jangan kau beri. Bila aku memerlukan, akan saya ambil sendiri. Ingatlah pesanku." Selesai berbicara, berangkatlah Aji Saka ke negeri Medang seorang diri. Sampailah Aji Saka di negeri Medang. Aji Saka tiba di desa terpencil. Ia bertemu ke rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo Sengkeran. Ia bertanya kepada Mbok Rondo, "Apakah di sini negara Medang?" Kemudian Mbok Rondo menjawab, Tuan dari mana? Dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini?" Kemudian Aji Saka menjawab, "Aku seorang kelana dari jauh. Aku datang di negeri ini hanyalah melihat-lihat keluhuran negeri Medang. Apabila mungkin, aku ingin mengabdi kepada Sang Prabu." Kemudian berkata si janda tua, "Tuan, janganlah engkau mengabdi kepada Sang Prabu, sebab Sang Prabu gemar makan daging manusia. Lihatlah tempat ini kosong. Penduduk banyak mengungsi karena takut. Saya ini hidup karena usia saya sudah tua, daging saya sudah alot. Tuan masih muda, jangan mendekati Sang Prabu. Tuan pasti akan dimakannya." Begitulah untuk sementara Aji Saka tinggal di rumah Mbok Rondo Sengkeran. Setiap hari Baginda menyantap daging manusia, dan setiap hari pula kerja patih kerajaan Medang mencarikan seorang sebagai persembahan kepada Baginda. Aji Saka ternyata seorang yang sakti. Ketika para penduduk yang ketakutan berlari mengungsi, ia meminta para penduduk itu tinggal bersamanya di rumah Mbok Rondo Sengkeran. Sekali lagi, si janda tua tersebut mengingatkan kepada Aji Saka, katanya, "Urungkanlah niat Tuan, lebih baik tinggalkanlah tempat ini." Kemudian berkatalah Aji Saka, "Mbok, kau tidak usah merisaukan keselamatan diriku. Tolong antarkan aku ke rumah Patih agar nanti diantar menghadap Sang Prabu." Kemudian Mbok Rondo Sengkeran mengantar Aji Saka menghadap Patih. Di hadapan Patih, Aji Saka mengutarakan maksudnya ingin mengabdi kepada Sang Prabu. Sang Patih melihat Aji Saka tertegun karena sikap baiknya. Memang Aji Saka seorang pemuda yang bijaksana lagi tampan. Dalam benak Sang Patih, ia merasa sayang bila Aji Saka diserahkan kepada Sang Prabu. Kata Sang Patih, "Baiklah,
engkau akan kuhadapkan kepada Sang Prabu. Engkau harus tahu tugasmu nanti, karena tidak mudah mengabdi kepada Sang Baginda Raja Medang. Kemudian Ajisaka menjawab, Hamba tidak gentar berhadapan dengan Sang Baginda. Hamba tetap pada pendirian semula, yaitu akan mengabdi kepada Sang Prabu. Apabila hamba tidak mati, apakah hamba dapat minta hadiah sebidang tanah seluas sorban? Atau ikat kepala ini? Sang Patih menyanggupi permintaan Ajisaka. Lalu diajaklah Ajisaka ke istana. Sewaktu makan, Ajisaka mengubah dirinya menjadi seorang kanak-kanak yang cantik. Sang Prabu sangat senang melihatnya. Kanak-kanak itu ditimangnya. Saat menimang tersebut, Sang Prabu bernafsu untuk melahapnya. Tetapi Ajisaka yang sakti dengan cekatan memegang bibir atas dan bibir bawah. Lalu disobeklah mulut Raja Medang hingga meninggal dunia. Setelah peristiwa tewasnya Sang Baginda, Ajisaka berubah wujud seperti semula. Ajisaka pergi ke rumah Patih memberitahukan bahwa Sang Baginda telah tewas terbunuh. Senanglah hati Sang Patih mendengar laporan Ajisaka. Kemudian Ajisaka menagih janji kepada Sang Patih, ikat kepalanya dilepas, dibentangkan di atas tanah. Ikat kepala semakin melebar, meluas hingga meliputi desa dan kota, hutan dan gunung, lembah serta ngarai. Akhirnya seluruh kerajaan Medang menjadi miliknya. Sang Patih tidak dapat berbuat apapun. Rakyat Medang merasa lega karena raja yang gemar makan daging manusia telah tewas. Sang Patih tidak dapat berbuat apapun. Rakyat Medang merasa lega karena raja yang gemar makan daging manusia telah tewas. Rakyat berterima kasih kepada Ajisaka yang telah membebaskan rakyat dari kebengisan rajanya. Akhirnya, Ajisaka dinobatkan sebagai raja di Medang. Penduduk yang mengungsi ke daerah lain kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka mulai mengolah sawah, menanami ladang, sungguh menjadi tempat yang ramai. Di bawah pemerintahan Raja Ajisaka, negara Medang mengalami masa kejayaan. Rakyat hidup dengan tentram. Teringatlah Ajisaka akan kerisnya. Dipanggilnya Dora. Beliau berkata, Hai Dora, pergilah kau ke pegunungan Kendeng. Ambillah kerisku, katakan bahwa aku sedang sibuk. Kemudian Dora menjawab, Ya tuanku, hamba siap berangkat. Pergilah Dora ke pegunungan Kendeng. Sesampai di tempat, Dora memberi salam kepada Sembada, dan keduanya asyik berdialog melepaskan rindu. Kemudian Dora menyampaikan maksud kedatangannya diutus Ajisaka untuk mengambil keris milik tuannya itu. Mendengar maksud kedatangan Dora, dengan tegas Sembada menolaknya. Kata Sembada, Pesan tuanku Ajisaka bahwa keris aji ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bila tuanku memerlukan, ia pasti akan datang sendiri ke tempat ini. Dan lagi, aku tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum tuanku datang. Demikian pula Dora merasa bahwa ia mendapat tugas dari tuannya. Ia tidak mengada-ngada. Aku membawa surat kuasa bukti perintah Baginda, kata Dora. Aku tidak peduli. Aku tetap berpendirian bahwa pesan dan amanat Baginda Ajisaka kepadaku harus kupegang teguh. Bahwa siapapun tak berhak mengambil keris pusaka milik Baginda kecuali Baginda sendiri. Aduh Kakang Sembada, aku terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Aku tidak menyalahkanmu, Dora. Aku tetap akan mempertahankan pusaka ini. Kedua abdi tersebut saling mempertahankan perintah Ajisaka. Keduanya tidak mau mengalah. Akhirnya terjadilah baku hantam di antara keduanya. Kedua abdi tersebut, Dora dan Sembada, adu kekuatan, adu kepandaian, dan adu kesaktian. Memang kedua abdi tersebut sama-sama sakti, keduanya sama-sama unggul. Adu kesaktian kedua abdi itu mengakibatkan keduanya tewas. Mereka masing-masing mempertahankan perintah tuannya. Lebih baik mati daripada mengkhianati perintah tuannya. Utusan Ajisaka lama tak datang. Khawatirlah Ajisaka dan cemas menanti kedatangan abdi yang setia, Dora dan Sembada tak kunjung datang.
Akhirnya Aji Saka meninggalkan istana, pergi ke Pegunungan Kendeng untuk menyusul Dora dan Sembada. Setelah sampai di Pegunungan Kendeng, terkejutlah Aji Saka melihat mayat Dora dan Sembada tergeletak di tanah. Ingatlah Aji Saka apa yang pernah dipesankan kepada Sembada. Dora dan Sembada, kedua abdi kesayangannya, tewas demi tugas yang diembannya. Kematian mereka berdua sebagai bukti kesetiaan dan kepatuhan terhadap tuannya. Dengan kematian dua abdi setia, Aji Saka menciptakan huruf-huruf untuk mengabadikan kesetiaan dua abdi dalam melaksanakan tugas. Huruf Jawa tersebut dikenal dengan carakan, Hana Caraka, Data Sawala, Mangga Batanga. Susunan huruf Jawa tersebut sebagai berikut: Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Mangga Batanga. Yang berarti bahwa ada utusan pada bertengkar sama saktinya sehingga mereka mati bersama. Demikian cerita asal mula huruf Jawa, cerita dari Tatar Tanah Jawa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini untuk selalu ingat perintah kepada bawahan kita dan bahwa bawahan kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita juga ingat janji kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai kebudayaan negara kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.